Yang dikatakan oleh adik saya, ya elah, lulus doang. Anjing. Anda siapa? Siapa? Gitu. Anda siapa tidak kenal kepada saya? Mau ikut bareng? Bikin bareng. Saya sangat tolong dan juga saya mohon untuk menutup Gang Cibiru Hilir. Nah, Karena itu adalah sebuah titik kemacetan yang sangat macet. Nah, betul itu. Betul. Manisi itu, jalan Manisi itu. Betul, jalan Manisi juga tuh. Iya, Emang jalan pokoknya Manisi. Cibiru Hilir, jalan Manisi segala Wah, itu. Ngeselin ya. Kalau bisa ditutup saja. Mana sih kopi. Ya. Sabar. Selamat datang di channel kami. Minum dulu. Minum dulu. Nggak di briefing. Minum dulu. Organik. Organik. Kopi apa ini? Indo Cafe. Wah, silahkan beli di tempat Anda. Langsung iklan. Oh iya. Nih ada aurat dulu, kita rada disensor dulu. Di kolor. Panas. Ayo udud hurung. Kali ini kita mau bahas apa nih? Udud heula. Ya jadi di sini Selamat datang di kan si narasumber aja. Ya. Kan kamu narasumber, Cina. Saya narasumbernya ya? Iya. Sorry. Opening teh gini. Ya di sini kita akan mengundang Kita akan membahas ya kehidupan seputar masa di pesantren gitu. Nah, di sini kita sudah mengundang narasumber yang lulusan terbaik di pesantren itu katanya. Pesantren mana, Cina? Pesantren mana? Pesantren mana? Kita langsung saja tanyakan kepada narasumber. Azai. Ulah. Jadi rek eta. Pisan euy. Minum dulu. Terus sama mana? Lulusan Mana? pesantren Azaitun, terus Lulusan pesantren. Azaitun ya. Sebenarnya bukan dari Azaitun. Oh iya bukan. Saya juga tidak mau menyebutkan nama pesantren saya. Oh iya. Nah, saya bukan lulusan yang terbaik itu. Kok disebutin? Kan saya nggak mau nyebutin. Tolong editor ya sensor nanti. ini agak disini dipotong ini. Tapi nggak apa-apa, oke kita lanjut aja. Suatu ketika Anda membuka web SNBT entah apa itu, terus Anda diterima. Iya. Tapi sebut ke. Iya peta. Iya peta. Lanjut. Ayo gua. Ketika Anda membuka web, lalu Anda dapat infonya, mau misalnya mana itu katarima di universitas. Nah, gimana perasaan? Pertama, ini ada kejadian lucu. Oh iya. Jadi pas hari itu posisi emang yang di rumah itu cuman saya sama adik saya yang kecil 2 orang. Ya. Nah, di posisi itu pas saya buka web, saya kegirangan gitu ya. Kegirangan, saya seneng, saya teriak-teriak, alhamdulillah, yes. Allahu Akbar. Di situ posisinya adik saya lagi main game. Oh iya. Lagi main game. Habis itu adik saya mungkin panik ya dengar saya teriak-teriak. Sampai diberhentiin gamenya, di stop, di exit gamenya, dikeluarin. Adik saya nyamperin saya. Kira-kira marah-marah gitu. Iya, Sugante aing marah-marah gitunya. Kenapa? Lulus Asmi, lulus. Terus kata adik saya apa? Apa? Enggak, menurut pandangan Anda. Oke, ini kalau di konten-konten TikTok tuh ada segitiga tuh kotak-kotak gitu warna-warni. Pilihan jawaban. Iya. A. Enggak, menurut kalian berdua kira-kira apa yang dikatakan sama adik saya? Asu. Ganggu aja. Nah, biasanya gitu. Soalnya Ya, lagi main game. Iya, lagi main game kan. Kesal. Kesel lah. Gitu kan. Iya. Yang dikatakan oleh adik saya, ya elah, lulus doang. Anjing. Saya langsung ekspektasi tinggi saya langsung jatuh di saat itu. Langsung lulus doang. Ya elah, lulus doang. Iya coba belajar 1 tahun, 3 tahun belajar. Yang UTBK pas lulus dibilang elah lulus doang. Itu adik emang adik ngeselin. Ya. Lain kali undang ke sini ya. Ya elah lulus doang. Habis itu kan mereka berdua nih. Namanya Dia lanjutan kan? Azmi dan Agi. Yang nanya itu Azmi. Pak, kenapa?
yang datang kan berdua ya. Kenapa? Lulus Asmi, lulus. Ya elah lulus doang. Abis dia ngomong, Gi, ayo kita lanjut lagi main. Si anjing. Itu umur berapa sih? SD. Tapi Ya, Anak SD. masih ini lucu-lucunya. Ya. Gitu. Dia belum mengenal. Masih menikmati makan siang gratis ya di sekolah. aduh. Ayo tak pekat lah. Ya, oke. Nah, terus setelah excited itu masuk nih di masa-masa rangkaian awal lah ya, mengenal kehidupan kampus, datang ke kampus lah. Mungkin sebelum itu ya. Oh, sebelum itu ada cerita lagi nggak? Jujur saya nggak tahu kalau setelah saya lulus saya harus ngapain. Gitu loh. Ternyata setelah saya lulus kan biasanya mah kalau di orang-orang lain mungkin dihubungi sama pihak Ya. sama pihak sebut ya. Oke, boleh nanti editor. Nanti editor tolong. Di sensor aja ya. Saya di Sama pihak maksudnya kampus ya. seharusnya pihak Advoma itu, advokasi mahasiswa menghubungi saya gitu. Ya. Karena pasti pihak Advoma itu sudah memiliki list-list siapa yang lulus Ya, gitu. pasti dicari orangnya kalau belum ketemu. Dan anehnya sekitar mungkin kalau yang mandiri itu keterimanya kapan sih? 2 bulan 3 bulan lagi ya, Radi. Ya pokoknya kok saya heran nih, saya tidak dihubungi-hubungi gitu kan. Saya juga posisi pada saat itu saya juga belum tahu gitu loh. Harus pokoknya ada yang menghubungi saya dan segala macam gitu. Dan kok saya heran sekali tidak ada yang menghubungi saya gitu loh dari pihak advokasinya. Sampai pokoknya kalau tidak salah itu orang-orang mandiri juga sudah masuk gitu loh. Ya. Orang mandiri sudah masuk, sudah keterima, tapi saya belum masuk grup. Karena saya tidak dihubungi. Saya tidak tahu sama sekali. Dan Anda tidak nyari gitu, Pokoknya, nggak nyari info ya, gitu karena saya tidak tahu misalkan. apa-apa di situ. Nah. Wah, itu saya tidak tahu Ada apa-apa. kemiripan dengan saya. Iya. Ada kemiripan. Pada suatu saat Mukaku tinggi saudara sepupu saya, yaitu senior saya di kampus yang sama gitu, bertanya, udah masuk grup belum? Hah, grup apaan? Masuk kuliah juga belum kan? Ini grup mahasiswa baru biasanya ada. Loh, emang ada? Saya heran kan, loh, emang ada? Habis itu saya sendiri yang menghubungi akun. Saya ngechat, Assalamualaikum, punten, saya keterima di sini. Aduh. Saya itu apa sih? Saya dianggap apa sih? Oke, saya juga ada cerita waktu itu. Saran dari operator udah 7 menit. Langsung masuk. Belum lah. Tidak mengalir banget ini loh. Podcast apa sih ini? Kan kita masih cari-cari apa? Formula ya. Formula. Oke. Podcast yang baik itu seharusnya. Kenapa saya ngomong lanjut ya? Kenapa saya ngomong podcast yang baik seperti apa? Karena di mata kuliah micro teaching saya mengisi pelajaran tentang media podcast sebagai media pelajaran. Nah, masalah podcast yang kita lakukan dari tadi tidak natural. Hei, kamu punya podcast? Ya, lanjut aja. Oke. Ini saya Karena sedikit kalau natural, anjing. nah, eta baru langsung dicontohin ya. Lanjut. Oke, ini sebenarnya Aing mau cerita juga. Dulu waktu keterima di jurusannya di Univ, wah keterima kan nih. Setelah keterima, saya kira sama kayak saudara ini, saudara Sang Agung. Saya kira itu ada yang menghubungi lah dari pihak Univ atau pihak jurusan. Saya tunggu sampai masa orientasi beres nih, saya tidak mengikuti. Lu, kocak. Emang Lebih parah sih. lebih parah ini. Masa orientasi kampus Univ saya tidak mengikuti sampai akhirnya saya kaget di sini. Kok yang lain udah begini-begini, udah lihat di YouTube tuh dan lain hal. Masih ada sisa 1 hari lagi nih, 1 hari lagi masa orientasi. Berarti tingkat fakultas ya. Iya. Tingkat fakultas, saya baru ikut di situ. Karena dari situ di Hamin sebelumnya saya datang ke kampus, datang ke administrasi Univ, saya berbicara dan ngobrol dengan adkes tingkat Univ. Dan adkes tingkat Univ itu nanti menghubungkan dengan tingkat jurusannya. Nah, di situ baru saya dihubungi dengan teman-teman seangkatan saya. Kalau saya itu masih belum terjaring gitu. Nah, di situ baru saya dapat info-info lain, baru masuk ke grup dan lain hal. Ya gitulah, benar-benar kacau anjing. Lebih parah ya. Maksudnya masa orientasi saya tidak ikut dan lain hal. Kalau kaderisasi jurusan saya ikut gitu. Cuma tingkat itunya aja yang tidak ikut sama sekali. Jadi ya, Ada kalau online ya? Buat divisi advokasi mahasiswa jurusan
tolong lah diperhatikan lagi. Oh, tidak boleh sebut ya. Oh, editor tolong ya disembunyikan. Ini baru video pertama. Kerjanya banyak editor. Oke, Lomba pisan. kita lanjut ya. Setelah excited tadi ya menerima penerimaan itu atau kabar gembira tersebut. Nah, apa yang terjadi sih setelah sebutlah misalnya seminggu atau 2 minggu, 3 minggu, sebulan mengikuti perkuliahan ya, pertama kali mengikuti perkuliahan. Apa sih kira-kira yang membuat sebutannya mah apa ya? Namanya sebutan nama di dinya mah sebutan nama kultur shock. Ya. Kultur mungkin shock ya bahasa. kultur shock namanya. saya di dunia perkuliahan ya. Ya, Mungkin kan- pada saat itu adalah suatu acara itu penerimaan mahasiswa baru. Pada saat itu saya belum kenal siapapun gitu Ya, ya. betul. Ya. Adalah suatu seseorang gitu, kita sebut saja namanya bin Fulan Ya. Itu anonim Ismail. yang nama Iya. samaran. gitu. Kobra, Radi Kobra. Kan ini nama Kan samaran. Samaran. Namanya nama samaran. Sebut aja namanya. Contoh. Jadi saya belum kenal sama sekali sama dia, Oh, jujur benar. pada saat itu. Tiba-tiba dia bertanya sama saya, ente teh asal dari mana? Dari Cileunyi. Oh, dari Cileunyi. Lewat Cicahem nggak? Lewat Cicadas nggak? Cicadas di mana? Itu dekat Cicahem. Oh, Cicahem mah lewat. Oh, yaudah tuh nanti pulangnya bareng ya. Itu first time. Itu first time saya Ngobrol kaget. dan First meet ya. first meet ya. itu. Anda siapa? Tiba-tiba minta nebeng. Tiba-tiba minta nebeng. Saya terkejut. Itu sangat terkejut gitu loh. Ini suatu Perasaan saya orang datang random sendiri banget ya. gitu. Kayaknya Tidak tipikalnya random. pernah di chat sama seseorang gitu, tidak pernah janjian mau bareng pulang gitu kan. Tiba-tiba ngajak ya, bareng. pulang. Tiba-tiba dia minta bareng pulangnya gitu. Saya juga tidak enak ya menolak gitu ya. Karena saya juga Baru juga mau gitu. menciptakan suatu suasana yang bagus lah. Mau menciptakan suatu Personal branding yang personal bagus gitu branding ya. yang bagus. Ya mau tidak mau saya tidak menolak gitu. Ya. Ya kan, saya tidak menolak. Tapi Anda terpaksa tidak gitu menerimanya gitu. Saya hanya bingung pada saat Bingung saja gitu. ya, bingung karena hah? Anda siapa? Siapa? Gitu. Anda siapa tidak kenal kepada saya? Mau ikut bareng? Ikut bareng. Aduh. Jika saya tahu ada itu jalan-jalan sempit, ganggang sempit, saya tidak mau. Karena masuk sulit, keluar sulit. Labirin. Labirin. Ya, kayak labirin. Katanya Cicadas Cicadas itu wilayah Gang 1000 Punten. Ya. Betul ya Radi ya? Betul. Gang 1000 Punten. Di sana banyak sekali. Wah, pokoknya mah ricu lah. Riweuh pokoknya mah. Riweuh. Deket jeung pasar oge nya. Kasihan tukang paket ya sebenarnya. Kemudian ya kita sebut aja karena Iya. itu sudah tidak enak gitu. Ya. Jadi si Fulan ini, oke lah kita mengikuti rangkaian penerimaan mahasiswa baru yaitu PAB kan. Kita mengikuti rangkaian PMB. Setelah acaranya selesai, Ya. setelah acaranya sudah hampir selesai, saya mau pulang, saya tungguin. Ini mana yang mau bareng? Ya. Ini mana yang mau bareng nih, saya tungguin. Ya. Ternyata dia pulang sama temennya. Gitu loh. Yang saya heran ya. Emang kampret berarti ya orang ini. Wah, Ya. emang. Baru pertama kali kenal, udah PHP-in. tiba-tiba ngajak minta bareng ya. Terus ternyata nggak bareng juga Nggak jadi, ternyata ya. nggak jadi, malah Kita sama yang orang. effort berarti ya. Betul. Kita yang lebih usaha gitu ya. Andai kan dia tahu kalau saya dari Cileunyi. Bolak-balik kampus sejam, Sejam, woi, buat kamu Yang menonton. menonton di rumah. Iya. Sadar diri. Sadar. Sadar diri kamu. Terus sadar ya. Dasar Cicadas. Sinetron kita bahaya itu. Maksudnya ke itunya abang-abang Iya, Cicadas iya, santai Iya, gini. bukan maaf, orang buat- cadasnya ini. Ini mah oknum dari Cicadas. Ya, oknum ini Saya oknum ya. Salah satu oknum. Salah satu oknum. Oke, kita lanjut ke segmentasi berikutnya, pertanyaan berikutnya mengenai apa sih yang menjadi overthinking ketika pertama kali masuk univ gitu ya, mengikuti kaderisasi kah atau misalnya apa sebutnya pendidikan mungkin ya, Ya. kuliah, Ya. mata kuliah dan lain hal, apa sih yang menjadi overthinking gitu? Sebenarnya kalau dari jujur saya dari segi perkuliahan, pembelajaran di kuliahan itu tidak merasa kultur shock lah. Yang saya kagetkan di
kampus ini adalah sistem kaderisasinya gitu loh. Oh. Yang dimana pada saat itu mungkin pada saat masa kaderisasi kami diperintahkan untuk berkenalan dengan cutting gitu. Ya. Padahal pada saat itu bisa dibilang kan masih baru-baru selesai COVID ya, jadi beberapa kasus COVID itu masih ada lah. Dan kelas itu masih banyak yang dibikin hybrid ataupun yang di online kan gitu loh. Tapi saya diwajibkan untuk datang ke kampus hanya untuk berkenalan kepada cutting. Sebenarnya Itu bagus namanya bagus kaderisasi ya? untuk pada masa kaderisasi. Kaderisasi. Bagus untuk berkenalan kepada cutting itu, tapi saya dari Cileunyi gimana gitu. Habisin bensin ke kampus cuma buat kenal sama cutting, Kamu tahu ini siapa Akang siapa ini? bendols. Seperti itu. Iya. Emang Anda dari mana? Saya dari Jakarta sih sebenarnya. Jauh gitu ke sini. Tapi kan Jakarta mah di sini ngekos. Kalau gaji Saya dugdag. gagal. Ya saya Oh gitu sebenarnya. ya. Emang sedikit ngeselin berarti ya. Yang diharuskan secara pendidikannya online ataupun hybrid ya, tapi diharuskan untuk dari cutting Ya. ya. Datang hadir ke kampus untuk berkenalan dengan pihak-pihak kampus ya. Dengan pihak-pihak kampus dengan cutting-cutting yang ada ya. Ya mungkin emang niatnya itu baik mungkin ya, untuk Kenal berkenalan. gitu ya. Agar Agar kenal ya, gitu loh. Pendekatan lah. Tapi dah gimana ya? Mungkin dari segi jumlah cuttingnya bisa dikurangi, mungkin jadi Betul. dari kami sendiri juga tidak mengejar-ngejar gitu loh. Berarti ada Dan target cuttingnya ya? juga tidak. Ada Betul, target juga. sudah ditargetkan gitu loh. Berapa target waktu itu? Seminggu itu sekitar 15 sampai 20 15 sampai 20 cutting. 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 Gimana perasaan Anda untuk ngejar-ngejar target tersebut? Jujur saya merasa sangat terbebani pada saat itu. Karena saya juga bukan orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Gitu. Ya. Apa namanya social help ya? Ya, dan juga Sosial. saya merupakan orang yang mudah sekali untuk low bed gitu. Energi saya juga juga sangat mudah habis gitu pada saat itu. Jadi ya udah wes saya ke kampus itu bukan fokus untuk belajar jadinya. Fokus untuk mencari cutting. Melewati buku biru yang tebal segini nih. Wah. Kita juga bikin sendiri. Itu kayaknya spesifik ya. Sepertinya ada yang mengenal. Ada yang mengenal Sebenarnya mungkin ada yang mengenal. tim-tim di sini. Aduh, susah tuh. Oke, selanjutnya ini tentang ini ya, karena bersangkutan dengan tadi harus ada yang namanya mengenal cutting dan lain hal. Nah, sebutkan coba kira-kira tips-tips dari Anda nih tentang social skills untuk survival di kampus ini. Yang berhubungan tadi apalagi Anda ada target ya, seminggu itu harus sekian buat kenalan dengan cutting. Nah. Nah, kira-kira apa nih social skills-nya yang dibutuhkan? Sebenarnya kita harus paham diri kita terlebih dahulu. Jika kita memiliki social skill yang tinggi, ada kamera di luar kamera, ini gimana nih? Kameramen saya, Ini mah yang saya khawatirkan. maksud saya Dia sudah memposting podcast ini sebelum podcast ini diupload ke YouTube gitu. Nanti jadinya ini trailer lewat doang. Enggak, tidak bisa seperti itu. Ya, Ini trailer ini. Tadi Tenang. ya. Yang saya khawatirkan cuma itu. Saya ingin menjaga video ini tetap menjadi video yang agar eksklusif ya. gitu loh, dan diupload di akun yang satu. Jadi gimana ini kasus ini? Oke, kita lanjut dulu aja. Nanti ini ada hukumnya. Ada Oh. hukum. Jadi untuk pihak penyelenggara podcast ini ya, gimana sih ini? Nges lanjut dulu aja. Lanjut aja nanti gampang itu gampang. Itu biar jadi behind the scene. Ya behind the scene. Scene, behind the scene. Skin mah tuh. Kulit. Apa tadi? Social skills yang dibutuhkan nih. Oh ya. Jadi mungkin itu tadi ya, jika Anda merupakan orang yang sangat ekstrovert dan sangat percaya diri mungkin, jadi ya fine saja gitu untuk berkenalan dengan Kayak waktu cutting. tadi ya yang minta barang ya, itu kayaknya Wah, itu percaya ya. banget Iya, itu sangat Extrovert percaya banget diri ya. itu orang-orang itu tuh. Nah, mungkin saya bisa mengambil contoh dari teman saya ya. Ya. Bisa dibilang dia merupakan orang yang pendiam gitu loh. Dan memiliki social skill yang minim. Ya. Nah, tapi dia itu sangat mahir untuk mencari celah. Celah. Dalam segi apa nih celah Nah, tuh? dalam segi berkenalan pada cutting. Oh. Jadi dia hanya mengikuti gerombolan mahasiswa.
yang sedang berkenalan lalu dia ikut duduk atau tidak. Jika gerombolan ekstrovert ini pergi, dia juga ikut pergi gitu loh. Oh gitu. Kita sebut saja dia Pepe. Oh. Anonim ya, Iya, Fulan, anonim. Pepek. Jordi ya. Pepe. Jordi. Pepe. Pepek aja, Pepek. Pepek ya. Jordi. Jordi itu setelah Pepe. Oh iya. Karena pada saat Pepe itu kita masih belum tahu sifat aslinya Pepe. Gitu. Oh, iya. Ternyata dia adalah seorang pejantan tangguh. Oh, iya. Iya. Ternyata. Yang mudah lemas. Lemas. Mudah lemas. Iya. Oke. Pepek ya. Pepe. Pepek. Pepek. Oke, bagus ya. Itu berarti seperti ini ya, orang-orang yang bersembunyi di Ya, apa namanya, kelompok-kelompok. ya. Iya. Kelompok yang bisa melindungi ya. Iya. Jadi buntut. Kalau di alam liar itu bagus itu. Bertahan hidup seperti itu bagus itu. Ya. Emang skill bertahan hidup dia sangat-sangat tinggi. Oh, betul. Berarti itu social skills direkomendasikan harus mengikuti orang-orang yang memang bisa mencari cutting-cutting yang jago berarti ya. Oh, Contohnya jelas, misal tadi jelas. sama full yang Iya, jelas. pede banget minta nebeng bareng ternyata tidak. Nah, kayaknya cocok nih untuk kita yang social skills yang lemah, Sangat jelas. yang introvert mungkin ya. Betul. Ikuti aja dia. Sepertinya Betul. kita akan mendapatkan tugas yang mudah gitu ya. Itu bagus juga tuh sarannya tuh. Nah, untuk ini kira-kira buat abangnya, kira-kira di Cileunyi ini ya. Wah, udah susah-susah kesini kan mungkin tentang tadi kultur shock dan lain hal ada pembahasan dan sebutlah kita ini suka bingung ya. Kadang ke kampus ini pakai baju apa, terus besoknya misalnya harus apa lagi atau baju yang sama sampai bau kah misalnya. Ini coba tipsnya seperti apa untuk outfit? Itu udah kamera gimana nih? Untuk outfit. Ini Itu Saya ingin tim menjaga kita, itu tim kita. eksklusivitas. Itu tim kita. Oh, tim Ya, kalian. masih Oh, tim. iya. Ini untuk dokumentasi. Ah, siap. Ini Ya kan dia saya dokumentasi. hanya ingin menjaga eksklusivitas podcast ini gitu ya. abang-abang yang dari sebutlah pesisir Bandung ya. Ya. Biasanya nyampe ke kampus itu bau-bau bus damri Ya, biasanya. biasanya tuh. Nah, ini gimana nih caranya nih untuk menangkal hal itu nih? Jujur pada saat itu mungkin juga saya juga sangat kesal ya dengan perjalanan gitu loh. Iya, banyak cumi darat. Cumi darat, Ya. elep enging-eng. Karena Anda PP ya waktu itu PP. PP saya Oh, pulang pergi. Elep enging. Cumi darat, elep enging-eng. Heeh. Tukang ojek pengkolan. Hulu karek asupin ke sini ya. Betul. Beung karek Jelas. asup geus maju. Jadi Dan gitu. dan saya juga semenjak saya pulang pergi dari rumah ke kampus, saya mengetahui sebuah fun fact. Apa tuh? Kenapa angkot di Bandung itu sangat-sangat jelek gitu loh. Dari segi rupanya gitu sangat-sangat jelek. Saya mengetahui setelah saya melihat angkotnya berhenti tengah jalan. Si anjing. Mending kalau cuma bawa masukin orang gitu ya. Masukin orang sama belanjaannya. Mending belanjaannya cuma sedikit. Call stres bag anjing. Sekarung ya? Sekarung. gede Kol gitu. sekarung sama berarti jagung. Dari pasar berarti Dari itu. pasar. Ibu-ibu Iya, belanja iya. ya. Betul. Jembrung. Betul. Pasar Tanjung Berung. Tanjung Berung. Dia berhenti di tengah jalan dengan tanpa dosanya gitu loh. Ya. Polos Rem ya, dadak polos, gitu. walaupun di klakson tuh. Iya. Emang ngeselin kadang ngeselin kayak gitu. Itu yang bikin telat, bikin udah melewati berapa pasar berarti Iya, ya udah di berarti, Cileunyi ya. Merugikan lah sedikit Pasar merugikan Tanjung gitu. Saya karena saking seringnya pulang pergi ya, saya menghafal titik-titik kemacetan yang ada di sepanjang jalan itu. Ya. Pasar Cibiru, Hmm. Pengkolan Cijambe, Nah, Ya, betul. rutan Sukamiskin. Ya. itu belokan itu tuh Ya, belokan. rutan Sukamiskin, Ya, habis itu Pertamina. di depan SMP 24. Ya. Ya, itu. Betul. Di Pengkolan Cikadut, Cikadut. Kadut masih. Terminal Cicaheum. Ya. Itu dekat-dekat tuh sama terminal sama Cikadut ya. Iya, pokoknya titik-titik kemacetan itu diantara. Oh, satu lagi yang paling parah. Pas pati. Pasopati tidak macet. Oh, tidak macet. Yang paling parah Nggak itu di Bundaran. Cibiru. Cibiru. Ya. Untuk warga Batim dengarkan ya. Ini saran untuk kalian. Ya. Bundaran Cibiru untuk siapa sekarang wali kotanya? Anonim. Iya, untuk dibuat underpass di Cibiru. Saya sangat tolong dan juga saya mohon untuk menutup Gang Cibiru Hilir. Nah, Karena itu. adalah sebuah titik kemacetan yang sangat macet. Nah, betul itu. Betul. Manisi itu jalan Manisi itu. Betul, jalan Manisi juga tuh. Iya, Emang jalan Pokoknya Manisi. Cibiru Hilir, jalan Manisi segala Wah, itu. Di, Ngeselin ya. kalau bisa ditutup saja.
Ini belum dijawab ini. Anda ke kampusnya bawa damri dan lain-lain. Oh, Gimana cara outfit menanganinya ini gitu? malah. Outfitnya dan lain halnya. Untuk pada saat itu saya juga bukan merupakan orang yang sering keringetan ya, Iya. untungnya. Jadi untuk bau keringat mungkin tidak. Paling hanya itu tadi, bau-bau asap cumi-cumi, Iya. bau kendaraan-kendaraan. Kalau saran outfit nih apakah flanel lagi, flanel Ya lagi? gimana gitu yang Kalau saya jujur saya menarik bukan orang yang sangat peduli tentang penampilan ke kampus ya. Jadi ya kadang saya cuma pakai kemeja. Kalau kemeja nggak ada saya pakai hoodie. Hmm. Tapi yang saya permasalahkan itu adalah pada tiga bulan pertama Kenapa tuh? saya harus pakai pita biru. Waduh. Pita kuning. Itu sebagai apa itu? Apa kaderisasi atau apa gimana itu. tuh? Sebagai kaderisasi. Oh, masih Jadi, nyambung tadi iya. awal ya. Jadi saya membuat style pita kuning itu ada sekitar 1, 2, 3, 5. 5 Semua pasang saya pita. tempel di kemeja saya, tidak pernah saya copot. Jadi tinggal langsung pakai ya. Tinggal langsung pakai, betul. Nggak usah lepas copot. Tidak usah lepas copot. lepas copot. Lepas dan copot sama. betul. Lepas pasang harusnya, lepas pasang. Jadi editor bisa di Nggak apa-apa. Nggak apa-apa tambah itu. Iya. Lepas pasang ya. Nah, selanjutnya kita mengenai ini ya. Yang penting intinya sebenarnya untuk outfit itu sopan dan santun ya. Betul. Bukan crop top, muka-muka apa sebutnya dempul. Nah. Itu tolong, ini kita kan sebagai tenaga pendidik yang nantinya akan jadi tenaga pendidik ya. Berlebihan lah. Berlebihan gitu sebenarnya tidak baik gitu ya. Nah, kalau etika nih, kira-kira etika terhadap dosen itu kira-kira seperti apa sih? Untuk ngechat kah atau misalnya menghubungi secara langsung, berbicara ataupun melalui media sosial? Etika yang baik nih seperti apa nih kira-kira? Kalau dibilang menghubungi dosen, jujur saya jarang sekali untuk menghubungi dosen. Paling yang paling wajib saya untuk menghubungi dosen adalah ketika Paling? saya perwalian doang. Perwalian. Ya itu. Nah, bagaimana Biasanya itu? Saya sangat Bagaimana jarang tuh? menghubungi dosen, mungkin karena apa ya? Karena saya merasa takut kurang sopan gitu. Tulisan saya, typingan saya takut kurang sopan gitu. Makanya saya memutuskan untuk tidak untuk jarang mengechat dosen gitu loh. Karena tadi Iya. karena Takut takut kurang ini ya. betul typingannya bisa jadi kepencet Joncok lah. iya kan kadang-kadang keyboard gitu ya Karena selalu biasa berbicara dengan teman-teman gitu ya. Iya. kadang ada otomatis juga kadang yang- keyboard juga otomatis Ada fiturnya. iya ada biasanya. fitur otomatis. Itu bisa. Jadi kadang salah nulis kalau nggak dilihat lagi kan. makanya Saya mau nulis Nonaktif. semisal assalamualaikum tapi yang huruf S nya malah ketipu jadi N gitu kan. Assalamualaikum. Jadi anal- Assalamualaikum gitu Iya. ya. Assalamualaikum. Itu yang saya sangat takutkan itu loh. Bahaya itu, Iya. bahaya. Oke. Ini cocok juga ya. Karena bagi mahasiswa baru mungkin sebenarnya banyak sih dari sebelum-sebelumnya ya. Kita kan sekarang udah beranjak dewasa ya. Udah punya adik tingkat. Tapi lumayan mungkin lah. saya punya tips untuk mengechat dosen itu ya. Nah, gimana? Kalau bagaimana? bisa kita sudah punya template gitu loh. Jadi untuk saat ini ya mungkin saya sudah memiliki template yang Ya. saya simpan gitu. Jadi Nah, jika saya ingin ngechat dosen ya saya tinggal ganti namanya gitu loh. Tinggal Ganti nama. Coba dari apa aja tuh? Tinggal ganti nama dosen dan tinggal tinggal mengganti maksud saya untuk mengechat dosen tersebut paling itu sih. Berarti Iya. kan mungkin pembukaannya assalamualaikum. Iya. Misalnya terus perkenalan ya. Perkenalan. Namanya siapa, dari prodi apa, semester berapa ya. Ini Iya. perlu nggak nih? Kalau saya jujur buat ngechat dosen itu nggak pernah pakai NIM Oke. Betul. karena NIM saya eksklusif. Ya nih, berarti nggak usah. Lalu selanjutnya setelah itu berarti mungkin langsung apa tuh? Sudah perkenalan diri. Mohon maaf, hamba ini mengganggu, Tuan. Nah, pakai emot sembah itu tuh. Pakai itu. Yang sempat Masih pakai Oh, sampai sekarang. pakai ya Ya. itu. atau emot yang katanya yang emot begitu sebenarnya chess dia, bukan chess apa Ya, namanya? Tosan. Oh iya itu baru tahu tuh. Ya, sebenarnya itu. Iya. Sama saya pakai emot itu sama emot senyum. Emot senyum ya. Iya. Senyum. Yang mana, yang keluar gigi atau yang biasa? Yang keluar gigi, yang keluar gigi. Iya, Jadi ya Ada yang kan typingan itu adalah sebuah typingan yang ikhlas gitu loh. Iya. iya. Betul. Penuh dengan harapan untuk Iya, membalas iya. gitu ya. Dibalas ya. Dan emosinya tersampaikan gitu. Betul. Jadinya nggak disangkanya
misalnya cuek gitu, nyangkanya cuek kita ngecek. Ya meskipun banyak orang Dengan- yang untuk sekarang gitu banyak yang men-typing hahaha WK. Padahal aslinya Nah, itu cuman gini. buat aja gini. Typing ekspresif, tapi sebenarnya tanpa ekspresi. Tanpa ekspresi. Betul betul. Kalau Anda sebenarnya selama ini di perkuliahan itu pernah menjadi PJ mata kuliah nggak sih? PJ mata Jujur kuliah. saya sangat pernah, tapi saya juga sangat malas dalam menjalani gitu ya. Jadi Nah itu komunikasi dengan dosen tuh gimana tuh? untuk PJ mata kuliah ini kan ada dua gitu ya biasanya. Ada yang menghubungi dosen sama yang absen. Oh gitu. Oh. Jadi saya selalu menjadi PJ yang absen gitu loh. Jadi saya cuma mengabsen, absen. Kalau udah beres, saya kasih ke PJ yang pertama yang hubungi dosen. Nanti dari si PJ ini baru nyalurin ke dosennya gitu loh. Balasannya gimana? Biasanya jempol loh. Kalian jempol, makasih. Oh pernah saya dapat emot. Pernah dapat stiker Stiker. dari dosennya. Stikernya apa tuh? Stiker begini. Terima kasih. Serius, saya pernah dapat stiker itu. Saya ngerasa, wih, Wah, dihormati. saya langsung begini karena Ini out of frame, ini out frame ya. oh, ini nggak masuk ya? Nggak Nggak masuk. Nggak masuk. Penuh ekspresif ya narasumber kali Kali ini. ketemu saya mas. Langsung ini, terima kasih. Terima kasih. Itu dosennya ini ya, kalau bahasa Sundanya itu someah ya. Ya, Someah. akhirnya. Meskipun dia orang Jawa ya. Walaupun orang Jawa gitu. Ramah, ramah. Sama. Tapi di Sangat menjunjung tinggi Toto Kromo. Toto Kromo. Toto Kromo. Toto Kromo. promo.